Ya, Assalamualaikum, selamat sore pendengar. Kanda jumpa lagi di sore hari ini. Jadi hari ini hari Senin, sekarang memasuki hari ke-6 di bulan September 2021. Seperti yang telah kami sampaikan, kami bewarakan sebelumnya bahwa hari ini kita akan berbincang-bincang di sore hari ini terkait sosialisasi penguatan pendataan keluarga dan kelompok sasaran Bangga Kencana bersama Mitra Kerja tahun 2021. Dan pendengar Kandaga, seperti yang kita tahu bahwa tahun 2020 BKKBN seharusnya melaksanakan hajat besar 5 tahunan, yaitu pendataan keluarga. Namun dikarenakan pandemi COVID-19, pendataan keluarga ditunda pelaksanaannya menjadi tahun 2021. Pendataan keluarga dilaksanakan secara serentak di Indonesia, termasuk tentunya di Provinsi Jawa Barat yang merupakan provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia. Nah, sebagaimana diketahui bahwa Mitra Kerja BKKBN salah satunya yaitu Komisi 9 DPR RI. Sesuai dengan tugas dan fungsi legislatif, maka perlu untuk menjalankan fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pemerintah. Dalam hal ini tentu saja BKKBN termasuk terkait program pendataan keluarga tahun 2021 atau disingkat dengan PK21. Nah, kali ini ataupun di sore hari ini pendengar Kandaga di 100,8 Kandaga FM telah hadir narasumber kita sore hari ini, yaitu Dr. Neti Prasetyani MSI. Beliau selaku anggota Komisi 9 DPR RI. Dan saya mengucapkan selamat sore. Assalamualaikum Ibu. Selamat sore, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Iya Ibu, selamat sore. Terima kasih sudah bisa bergabung meskipun mungkin suatu waktu bisa hadir ke sini ya Ibu ya. Kami tunggu kedatangan Ibu di sini ya Bu ya. Oke. Selain Ibu Neti, di sore hari ini juga telah hadir Bapak Herman Melani SIM MH. Beliau selaku koordinasi bidang admin perwakilan BKKBN Jawa Barat. Assalamualaikum, selamat sore Pak Herman. Pak Herman juga Ibu, kita mulai saja ya bincang-bincang kita di sore hari ini. Oke, baik pendengar Kandaga, di sore hari ini sekali lagi kita akan berbincang terkait dengan sosialisasi penguatan pendataan keluarga dan kelompok sasaran Bangga Kencana bersama Mitra Kerja tahun 2021. Nah, saya langsung dulu ke Pak Herman dulu ya, Pak Herman ya. Oke nih Pak, semangat ya Pak. Oh semangat, selalu semangat. Semangat pagi meskipun sudah sore hari, semangat pagi Pak. Siap. Oke Pak Herman nih, terkait dengan mungkin Bapak bisa menggambarkan seperti apa sih pendataan keluarga tahun 2021 ini? Mangga Pak. Ya, terima kasih kepada Kandaga FM ya. Terkait pendataan keluarga ini memang sudah kita laksanakan ya. Dan memang ini sebagai amanat dari PP nomor 87 tahun 2014, maka pendataan keluarga ini adalah tata cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan pemanfaatan data demografi, data keluarga berencana, data keluarga sejahtera, dan data anggota keluarga yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini BKKBN bersama pemerintah daerah ya, secara serentak 5 tahun sekali. Tadi secara jelas tadi sudah disampaikan bahwa sebetulnya harusnya dilaksanakan di 2020, namun karena ada pandemi maka digeser ke 2021. Jadi pendataan keluarga ini adalah BKKBN mendata dari rumah ke rumah kepada keluarga ya, sehingga nanti dapat menghasilkan data mikro yang dibutuhkan untuk nanti intervensi kebijakan oleh pemerintah, dalam hal ini bisa pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Okay. Nah, ini ngomong-ngomong Teh Asri sudah di data belum nih keluarganya nih? Kayaknya saya sedang menunggu mungkin Pak, atau itu ada, nanti saya mau tanya sekalian nih Pak, ada tandanya enggak Pak kalau misalnya keluarga saya sudah didata gitu Pak? Ya,
Misalnya ada apa sih sebetulnya, namanya? Itu Pak ya? Stiker gitu Pak. Oh enggak, sekarang kita kunjungan terus kemudian didata apakah menggunakan formulir maupun aplikasi, nanti kemudian data tersebut baru diolah gitu. Jadi kita nggak pakai stiker kalau sekarang. Oke, jadi nggak pakai itu ya Pak ya. Kalau dulu itu suka pakai stiker nih Pak, ini sudah di ini gitu ya. Itu kira-kira tahun berapa ya Pak? Terakhir kita mendata keluarga nih Pak? Jadi pendataan keluarga ini sebetulnya kita mulai dari sejak April ya, sampai sekarang masih ada pemutahiran. Dalam artian ada yang kemarin belum di-entry, kita entry di sampai bulan ini ya. Mudah-mudahan nanti semua keluarga sekitarnya semuanya bisa didata gitu ya. Oke, kayaknya saya sudah nih Pak, karena saya pernah didata ibu itu profesinya apa gitu ya. Itu ya Pak ya? Apa itu bukan Pak? Ya, apakah ber-KB atau tidak dan ber-KB atau ya, iya itu yang saya masih ingat, itu ber-KB atau tidak juga gitu Pak. Oke. Bapak, nanti saya ke Bapak lagi ya Pak Herman ya. Saya mau coba ke Ibu dulu ya Pak ya. Ya, silakan. Oke. Izin Ibu. Iya Teh. Iya nih Bu. Ini terkait dengan pendataan keluarga nih Bu. Aspek legal pendataan keluarga itu seperti apa nih Bu? Ya, tentu saja kita punya Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga yang memang mengamanatkan kepada pemerintah untuk bisa melakukan pendataan ya, mengumpulkan dan menyajikan data yang nantinya ini akan menjadi landasan ya kebijakan pembangunan kita. Karena ketika kita bicara tentang Indonesia, maka kita menyadari sepenuhnya bahwa anggota masyarakat, warga negara kita tidak dapatkan masalah keluarga ya. Dan kita berharap yang disampaikan oleh Pak Herman tadi bahwa ada data yang dikumpulkan meliputi data pendudukan, kemudian juga data keluarga berencana, data pembangunan keluarga, termasuk hari ini BKKBN mendapatkan tugas tambahan ya sebagai ketua pelaksana pengentasan percepatan pengentasan stunting melalui PP 72 2021. Tentu kita berharap pendataan yang dilakukan oleh BKKBN beserta seluruh petugas pendata ini betul-betul menjadi wajah atau cerminan dari kondisi keluarga di Indonesia, seperti itu. Oke, jadi ada ininya Bu ya. Jadi apa namanya, bahwa pendataan keluarga ini memang sangat penting sekali ya, Bu Neti ya. Betul. Betul. Karena kalau kita melihat dari beberapa indikator atau kelompok data yang dikumpulkan, yang pertama tentang kependudukan ya, dari data demografi, kemudian ada data keluarga berencana ya, pasangan usia subur, apa alat kontrasepsi yang dipakai, jumlah anak, anak-anak tinggal bersama siapa. Nah, ini kan tentu akan menggambarkan satu anatomi keluarga Indonesia. Berapa banyak sih anak yang sebetulnya ditinggalkan oleh orang tuanya pada masa tumbuh kembangnya pada kelompok usia sekian gitu. Berapa banyak lansia di keluarga tersebut, dan berapa banyak remaja, termasuk juga mungkin di situ nantinya akan nampak ya gangguan-gangguan kesehatan apa yang dimiliki oleh remaja dan lansia kita, dan intervensi apa yang harus dilakukan, termasuk risiko stunting yang tadi saya sebutkan ya. Tentu kita akan melihat seperti apa ekonomi keluarga Indonesia, latar belakang pendidikannya ya, dan ini tentu saja akan bisa memudahkan pemerintah melakukan intervensi. Kalau dalam konteks stunting ada intervensi spesifik ya, jenis asupan bergizi apa atau jenis gizi apa yang harus diberikan kepada anak dengan stunting, atau intervensi sensitif ya, intervensi yang memang diperlukan oleh keluarga-keluarga dengan anak stunting seperti air bersih, jamban sehat, jamban keluarga dan sebagainya.
Seperti itu. Oke, jadi sebetulnya masyarakat di sini harus harus benar-benar memberikan data yang benar ya, Ibu ya. Betul. Jangan sampai karena misalnya yang dibutuhkan begini adalah itu. data akurat. Iya. Ya, dengan kejujuran warga masyarakat ya, tentu ini akan berpengaruh pada akurasi dan validasi data yang dikumpulkan ya. Semakin terbuka, semakin jujur, insya Allah data yang kita perlukan tentu akurat dan valid ya. Karena bagaimanapun inilah yang nantinya akan menjadi dashboard dari kebijakan pembangunan nasional kita. Di situ ada data yang bersifat by name, by address, seperti itu ya. Sehingga mudah-mudahan kebijakan pembangunan kita betul-betul kebijakan yang berpihak pada kependudukan. Seperti itu, Teh Asri. Oke, by name, by address satu alamat ya. Satu ini. Oke. Saya coba beralih dulu ke Pak Herman dulu ya, Bu ya. Ya, maka. Ya, Pak Herman. Ini ya Teh, silakan. Iya nih Pak Herman nih, sebetulnya apa sih nih Pak Herman keunggulan dari pendataan keluarga tahun 2021 ini? Baik, jadi para pendengar Kandaga, barangkali Bapak dan Ibu pastinya sudah didata ya oleh kader-kader kita di lapangan. Jadi kenapa kita melakukan pendataan keluarga, karena memang kita butuh data keluarga. Oh gitu ya. Yang jadi akan menjadi masalah obsesi hubungan. Nah, jadi keunggulannya untuk pendataan keluarga 2021 saat ini tentunya kita akan mendapatkan nantinya data mikro rinci berbasis keluarga. Kemudian juga data tersebut bisa dimutakhirkan. Jadi setiap tahun, setiap periodik bisa kita update. Karena data itu harus mobile ya, jadi ada perubahan-perubahan bisa kita update perubahan-perubahan tersebut. Yang kemudian keunggulan lainnya adalah bahwa ini bersifat operasional lapangan, jadi dapat dipakai untuk intervensi di akar rumput. Kemudian segmentasi sasaran fokus ya, jadi nanti para kader pendata juga akan membuatkan peta keluarga di masing-masing RT-nya sehingga sasaran lebih cermat. Kemudian data itu memang data masyarakat, data keluarga yang didapatkan oleh dan untuk masyarakat. Kemudian juga data tersebut real ya, jadi data tersebut dikumpulkan dan dimutakhirkan oleh masyarakat sehingga tahu persis kondisi wilayahnya masing-masing. Jadi bedanya dengan sensus penduduk, kalau sensus penduduk kan sasarannya adalah penduduknya ya, tapi kalau pendataan keluarga sasarannya adalah keluarganya. Jadi nanti kita akan dapat data-data tersebut mikro rinci berbasis keluarga ya. Itu yang menjadi keunggulan dari pendataan keluarga. Oke, data primer mutakhir. Tadi saya tertarik dengan ini, data primer mutakhir setiap saat periodik dapat diupdate gitu ya. Karena kan ada mungkin di antara kita ada misalnya ada penambahan kelahiran, ya Pak ya. Kemudian juga jadi misalnya di data sekarang lagi hamil, nanti kan ketika sudah melahirkan diupdate lagi. Oke. Kemudian juga kan ada misalnya dia melepaskan alat alat kontrasepsi misalnya gitu ya, Pak ya. Karena kan dia mengikuti program KB misalnya dan lain sebagainya gitu ya Pak Herman ya. Iya. Oke. Betul. Baik. Makanya harus diupdate. Makanya diupdate gitu ya. Nanti setelah season ini Mitra Kandaga atau pendengar Kandaga di 100,8 Kandaga FM, tapi nanti setelah selesai saya berbincang-bincang dengan Pak Herman juga Ibu Neti, nanti boleh bergabung, tapi nanti kami berikan waktunya untuk bisa bergabung di 081121922201. Serius. Jadi target 2024 14% itu bukan target yang enteng. Tapi kalau kita bekerja dengan serius, lapangannya terkuasai, kerjasama, kolaborasi, saya kira penurunan angka stunting akan bisa kita lakukan secara signifikan. Ketua pelaksananya ada di kepala BKKBN. Artinya apa? BKKBN memegang kendali pencegahan stunting mulai saat ini. BKKBN
BKKBN siap menjadi penanggung jawab program nasional percepatan penurunan stunting, dan BKKBN akan bekerja melalui seluruh tenaga penyuluh dan kader yang ada di lapangan. BKKBN akan selalu bekerja sama dengan seluruh lintas sektor, organisasi masyarakat, dan juga pemerintah daerah. Hidup berencana itu Bapak, Ibu, Neng mau minta izin ikut gerakan 2125 ya? Apa, Neng? Aduh gelis, bager, serius itu teh? Neng, Bapak teh tahu kamu pinter. Mendingan juga rencanakan masa depan Neng sama si Atu. Mau gimana coba? Ih, ai Bapak, Semangat 2125 itu program kerennya BKKBN. Ih, puguh Neng sama AA mau ngikutin itu. Kita rencana nikah kalau Neng udah umur 21, si AA 25. Berencana gitu, Bu. Keren kan? Oh, sok atuh bager. Bener eta mah. Kamu juga harus sadar kesehatan reproduksi. Kade banyak kejadian kehamilan yang tidak diinginkan, kesakitan, kematian gara-gara 4T. Terlalu muda, terlalu tua, terlalu deket jaraknya, sama terlalu sering. Oh mata, 1000 hari pertama kehidupan anak teh penting, Neng. Jangan sampai anaknya stunting. Nah, sok atuh. Kapan si AA mau ke rumah? Besok, Bu. Ai, Neng, eta mah dadakan atuh. Katanya mau berencana. Berencana itu keren. Ayo dukung semangat 2125 keren dari BKKBN. Hidup berencana itu keren. Oke, berencana itu keren. Oke, Pak Ibu, Pak Herman, Bu Neti, Pak Herman. Halo. Iya. Kita kembali lagi ya di sore hari ini. Ya, baik pendengar Kandaga masih di 100,8 Kandaga FM, masih bareng Asri di sore hari ini. Kita masih berbincang-bincang terkait dengan pendataan keluarga yang ini sejak April ya Pak Herman ya. Halo? Sejak dari bulan April. Bulan April ya. Targetnya sampai bulan apa nih Pak? Targetnya bulan ini kita harus sudah pengolahan data sudah harus selesai. Sudah masuk semua ya Pak? Pak Herman, halo? Ya, halo Mbak. Targetnya sampai bulan September itu sudah selesai gitu Pak? Ya, jadi pengambilan data dan pengolahan data bulan ini harus sudah selesai. Nanti kita akan mendapatkan datanya dari pusat. Sehingga nanti kita bisa berikan hak aksesnya ke masyarakat yang membutuhkan, termasuk lintas sektor terkait untuk intervensi tadi soal kebijakan pembangunan dari data tersebut. Oke, baik. Terima kasih Pak Herman. Saya mencoba ke Ibu Neti sekarang. Ibu. Iya. Ya Bu, ini apa sih sebetulnya urgensi BKKBN sendiri? Iya, urgensi BKKBN sendiri dalam melaksanakan pendataan keluarga nih Bu. Iya. Begini, Asri. Jadi kalau kita bicara tentang BKKBN, ya Bu, masih di Bangga Kencana, pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga para kependudukan dan keluarga berencana, menjadikan keluarga sebagai core ya, sebagai fokus dari program BKKBN. Maka keluarga ini menjadi cross-cutting issue ya, sehingga diperlukan data yang tentu saja nantinya akan bisa dimanfaatkan secara luas oleh kementerian dan lembaga lain yang berkepentingan dengan nomenklatur keluarga ini, seperti itu. Nah, yang kedua, tentu saja ketika kita melakukan pendataan keluarga, Teh Asri, artinya kita juga sedang kinerja dari BKKBN ya. Dari situ akan kelihatan indikator kinerja utama BKKBN terkait dengan keluarga berencana, kependudukan ya, termasuk pembangunan keluarga, dan satu lagi yang memang menjadi tugas tambahan BKKBN adalah risiko stunting. Itu nantinya akan tergambar ya.
berapa banyak sih unmet need, berapa banyak kebutuhan alofon yang kemudian tidak tersedia, atau kemudian seperti apa sih tren penggunaan alat kontrasepsi di beberapa daerah. Tentu hal ini nantinya akan sangat berpengaruh pada kebijakan pembangunan yang akan didesain oleh pemerintah. Jadi yang ketiga, bahwa pendataan ini memiliki urgensi yang tinggi karena pemerintah membutuhkan dasar atau pijakan untuk menentukan program dan kegiatan pembangunan apa yang harus dilakukan dengan hasil pendataan seperti itu. Nantinya mungkin akan diperbanyak ya alat kontrasepsi, metode kontrasepsi jangka panjang seperti itu. Atau nantinya akan bisa dilihat bahwa pada masa pandemi ini masyarakat karena takut ke tempat-tempat layanan, kemudian terjadi misalnya ya banyak kehamilan begitu ya. Nah itu tentu saja akan menjadi satu evaluasi kita seperti itu. Nah itu pentingnya pendataan, dan bagaimanapun dalam konteks kebijakan pembangunan kita, apapun harus menggunakan data ya, nggak bisa kemudian cek orang Sunda mah ngarawuku siku gitu ya. Membuat kebijakan atau program tanpa berbasis data. Seperti itu Teh Asri. Oke, itu kalau kata Ibu Neti tadi, di saat pandemi COVID-19 ternyata banyak yang positif ya Bu ya. Kemarin ini Ibu bilang banyak yang positif barusan. Jadi saya teringatnya positifnya positif itu Bu. Positif hamil gitu ya. Tapi memang iya juga ya Bu ya, ada kenaikan juga katanya sih Bu. Nah makanya itu kan perlu dijawab oleh Pak Herman nanti ya kan. Apa benar atau tidak ya Bu ya? Iya betul. Nah ini kan tentu menjadi alert ya bagi kita semua Teh Asri ya, bagi pemerintah baik pusat maupun pemerintah daerah. Terus strateginya apa gitu, karena kan pandemi ini belum dalam waktu dekat ya selesai. Berarti pendataan ini tentunya akan sangat bermakna bagi kita menyusun roadmap ya pembangunan kependudukan, pembangunan keluarga ini dengan berbasis data keluarga yang tadi ya disebutkan oleh Pak Herman. Ada data mikro yang memang memberikan potret keluarga Indonesia. Kalau saya bilang, jadi kita punya dashboard gitu kan, kayak Asri, berapa banyak remaja, berapa banyak lansia. Karena kalau kita bicara keluarga kan berarti bermakna ada siklus hidup keluarga kan, ada lansia, ada remaja, ada ibu hamil gitu, ada balita, baduta gitu, ada anak sekolah, seperti itu. Nah ini tentu amat meaningful ya bagi pembangunan kependudukan kita, termasuk juga tentu ini akan sangat memudahkan kementerian lembaga lain untuk membangun skema kolaborasi gitu kan. Misalnya begini, kalau data terpadu kesejahteraan sosial di Kemensos misalnya mengatakan kemiskinan 10%, ternyata kalau dari data yang dikumpulkan oleh BKKBN lebih dari itu loh gitu kan, misalnya ya. Nah ini kan menjadi satu metode triangulasi ya dari data-data yang kita miliki, seperti itu. Oke, baik. Untuk pendengar Radio Kanaka di 100,8, saya akan langsung buka, mudah-mudahan ini bisa kedengaran jelas ke Ibu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke. Alhamdulillah Ibu. Selamat siang Ibu Neti, Pak Herman, Kang Teh Asri dari Abah Situgenting, Kota Bandung. Tujuan apa dan maksudnya teh sosialisasi penguatan pendataan keluarga dan kelompok bangga kencana itu apa itu maksudnya dan tujuannya. Oke, maksud dan tujuan dari pendataan keluarga dan program Bangga Kencana ya, Bah ya. Oke, mangga. Iya. Iya, Abah hatur nuhun, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Abah Situgenting, mangga. Yang Ibu atau Bapak, mangga? Ya, Pak Herman mungkin menjawab soal urgensi pendataan ya. Ya silahkan Bu. Kalau
Kalau intinya, kalau maksud dan tujuan diadakan pendataan keluarga tadi jelas itu adalah amanat undang-undang, dan juga memang kita ingin menghadirkan satu data keluarga. Tadi keunggulannya sudah dijelaskan bahwa ini data mikro keluarga bisa diupdate, dan memang data di akar rumput dan oleh masyarakat juga datanya. Jadi memang maksud kita jelas untuk mendapatkan satu data keluarga. Jadi urgensinya juga sudah dijelaskan tadi, dan memang ini mohon dukungan dari semua masyarakat untuk bersedia ya di data, dan pastikan bahwa kita semua kader-kader kita di lapangan menerapkan protokol kesehatan dalam melakukan pendataan keluarga. Oke, saat ini sedang pandemi ya. Saya ingin menambahkan ya, Pak. Mangga. Sudah dijawab oleh Pak Herman bahwa kita perlu ya memiliki data keluarga secara mikro, dan juga mencakup beberapa aspek tadi ya, mulai dari data pendidikan atau demografi, kemudian data keluarga, masuk juga keluarga berencana, dan risiko stunting yang memang hari ini menjadi amanat dari pemerintah dan juga undang-undang pada BKKBN. Nah, kalau kemudian kaitannya antara pendataan dengan program Bangga Kencana apa gitu. Nah, tadi saya sebutkan bahwa BKKBN ini sudah melakukan proses transformatif ya, mengubah tagline-nya, meletakkan bangga ya, pembangunan keluarga itu di depan. Jadi artinya ada keberpihakan dari negara melalui pemerintah terhadap institusi sosial terkecil di masyarakat yang bernama keluarga. Nah, kita ingin, karena memang keluarga ini terdiri dari ayah, ibu, anak, dan anggota keluarga lainnya, maka kumpulan dari individu-individu ini menjadi satu sasaran utama pembangunan. Jadi kalau kita bicara anak ya, nggak bisa sendirian, atau suami atau istri atau perempuan, nggak bisa dipisah-pisahkan dalam konteks keluarga. Maka pemerintah perlu ya membangun sebuah pengarustamaan keluarga. Ya, kenapa? Karena di keluarga itu dilakukan penanaman nilai kebaikan, ada motivasi untuk terus hidup sehat, kemudian bercita-cita tinggi, memiliki perilaku yang baik, itu di keluarga. Nah, kita harapkan kalau keluarga-keluarga di Indonesia ini kemudian bisa dimitigasi masalahnya ya, berdasarkan data, intervensinya, kebijakannya tepat sasaran, begitu, Teh Asri ya. Jadi saya berharap tadi Abah yang bertanya mendapatkan penjelasan ya, baik dari jawaban Pak Herman maupun saya. Ke depan kita berharap keluarga yang datanya sudah terinput dengan baik ya, informasi keluarga yang digawangi oleh BKKBN ini menjadi satu rujukan ya bagi pemerintah untuk melakukan berbagai kebijakan dan intervensi. Jadi nggak salah sasaran gitu, Teh Asri. Kalau beli misalnya IUD ya untuk daerah ini, itu berdasarkan data. Oh, ternyata yang kemudian menggunakan metode kontrasepsi seperti IUD di daerah Jawa Barat adanya di misalnya di 5 kabupaten, selebihnya memilih implan, selebihnya memilih MOW, metode operasi wanita dan sebagainya. Nah, ini kan tentu saja akan lebih mendekati program pembangunan yang efisien dan efektif ya, seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Ibu Neti juga Pak Herman. Nah, untuk Abah Situgunting mudah-mudahan puas dengan jawaban tadi ya. Oke, untuk Ibu selanjutnya, penanya selanjutnya. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ini Ibu Teti ya? Ibu Neti dan Pak Herman. Ini Ibu udah benar ngedata yang kurang mampu, yang di KB, yang gimana. Tapi dapat bantuannya, kalau dapat bantuannya itu aja.
hidup nggak ada panggilannya gitu. Gimana itu kan dari kader mah udah fix. Kalau ada yang meninggal, ada yang pindah, ada yang itu udah didata. Data keluarga Bu Eti, halo. Ya. Pendataan keluarga? Ya. Yang KB. Keluarga itu, tapi ibu udah bener dari kadernya mah udah pendataan dari keluarga miskin, keluarga mampu, tapi dapatnya yang mampu, Bu. Tapi nggak miskin nggak dapat gitu. Nah itu gimana itu? Turnuhun Teh Asri. Mangga. Pak Herman, turnuhun. Assalamualaikum. Mangga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kayaknya ibu sama bapak untuk bantuan umum kayaknya yang sosial ya. Jadi ini jadi kendala juga Teh Asri di lapangan ya, ketika kita melakukan pendataan keluarga ya. Baru datang ke keluarga terus kemudian keluarganya bilang apa lagi nih, didata lagi, bantuan nggak dapet, gini dan seterusnya ya. Padahal kita mendata keluarga ya, bukan terkait itu kan, kita kan posisinya hanya memotret apa yang ada di lapangan. Nah, nanti tentu intervensi kebijakan itu nanti menjadi kewenangan pemerintah dan pemerintah daerah ya. Kita menyediakan data, cuma memang mungkin terkait bantuan mungkin ada di data di Kementerian Sosial ya, yang mungkin memang menjadi jadi kalau di kita memang lebih ke data keluarga, dari mulai data demografi, data keluarga berencana, data pembangunan keluarga, data penanganan stunting gitu. Oke. Biasanya ibu, bapak kalau ada yang ngedata itu langsung nanyanya gini, kapan bantuannya datang? Biasanya gitu ya ibu ya bapak ya. Iya benar iya. Iya seperti yang dikatakan. Tapi nggak apa-apa, memang begitulah realita di masyarakat, karena memang masyarakat tentunya butuh kepastian. Artinya memang data yang kita data memang harus benar-benar sesuai kenyataan di lapangan gitu ya. Oke. Pak Herman, saya mau tanya, yang menjadi petugas pendataan keluarga itu siapa nih? Masyarakat yang ditunjuk atau bagaimana nih Pak? Jadi kita kader yang menjadi pendata ini rata-rata memang sebagian besar dari kader-kader kita di lapangan, kader-kader KB ya, ada dari pos KB, sub pos KB, kader keluarga berencana, kader kelompok kegiatan, dan bahkan juga memang masyarakat yang bisa lah intinya, karena ini kita ada beberapa metode yang menggunakan aplikasi ya. Jadi memang kita harapkan berasal dari kader-kader kita di lapangan, kader KB, namun juga tetap harus memperhatikan bagaimana dia bisa menggunakan aplikasi smartphone sehingga kendala penginputan datanya bisa cepat selesai gitu. Oke, karena kan kita sedang pandemi COVID-19 nih Pak. Kalau door to door semua itu bukan ininya Pak ya. Mungkin ada ini karena kita tetap harus protokol kesehatan juga nih Pak ya. Ini seperti Bapak katakan tadi, Pak Herman katakan tadi, ini melalui aplikasi juga sebetulnya bisa gitu ya Pak. Ya, jadi pendataan keluarga di era pandemi ini kan luar biasa ya Teh ya. Ada banyak tantangan lah. Saya nggak menyebut kendala karena ini sebenarnya tantangan yang bisa kita strategikan ya. Jadi kadang-kadang tantangan kita adalah ketika mau mendata, pendatanya yang positif. Kadang-kadang mau mendata keluarganya yang positif. Makanya termasuk juga di wilayah perkotaan banyak keluarga yang menolak dalam tanda kutip ya didata karena mereka membutuhkan bahwa yang kader pendatanya sudah swab PCR gitu ya. Oh iya Pak ya, iya. Tidak menerima tamu. Nah itu kadang-kadang seperti itu. Makanya kita strategikan kalau memang tidak bisa dikunjungi, maka kita menggunakan media telekomunikasi lain ya, misalnya menggunakan video call WhatsApp ataupun media lainnya, sehingga tetap data yang kita peroleh itu data yang hasil wawancara dengan keluarga gitu ya. Jadi tidak mengira-ngira data tersebut. Jadi tapi memang hasil dari keluarga tersebut. Tapi kita juga memastikan bahwa
proses pengambilan data pendataan keluarga ini dilakukan dengan protokol kesehatan. Artinya ketika mendata, kader pendata dan yang didata ini harus menggunakan masker. Kemudian dengan jaga jarak. Makanya kita tidak sarankan pendataan keluarga ini di dalam rumah ya. Kalau punya teras, kita sarankan di luar aja gitu interaksinya, sehingga dari segi sirkulasi udara juga bagus ya, tidak menjadi penyebaran COVID. Jadi memang kita atur jaraknya, terus kemudian pakai masker, kemudian juga sebisa mungkin pertanyaan-pertanyaan dipercepat. Artinya sesuai yang ada di formulir ataupun di aplikasi, langsung tidak harus memutar-mutar pertanyaan keluar dari konteks itu. Kadang-kadang ibu-ibu kan suka ngobrol dulu ya dan seterusnya. Tapi ini kita sarankan langsung cepat aja gitu, sehingga cepat proses pendataannya. Oke. Gitu. Iya, tapi petugas juga membawa identitas ya Pak. Jangan sampai misalnya ya yang namanya masyarakat sekarang biasanya dari mana iya gitu kan. Mana inana upamita, mana identitasnya gitu kan. Ya Pak ya? Iya. Jadi kita punya kan ada 627 manajer pengelola, ada 627 manajer kecamatan ya. Dalam hal ini manajer data yang akan menyampaikan informasi ini ke tingkat kecamatan, Pak Camat dan seterusnya. Terus ada 5.957 supervisor di tingkat desa, yang ini juga pastinya memberitahu kepada kepala desa atau kelurahan. Nah, ini yang akan jadi nanti supervisornya itu menyampaikan kepala-kepala desa untuk diumumkan kepada warganya melalui grup-grup WhatsApp dan sebagainya. Misalnya di RT ini akan dilakukan pendataan, kader pendataannya atas nama ini gitu ya. Dan itu sudah dibekali oleh kita surat tugas gitu, jadi nggak usah khawatir gitu. Oke, jadi tidak usah khawatir karena para petugas pendataan keluarga itu sebetulnya sudah dibekali identitas, sudah dibekali ada identitasnya ya Pak Herman ya. Iya, takutnya kan dikira sales gas dan sebagainya kan repot juga kalau tanpa identitas. Atau menawarkan mobil Pak gitu ya, atau kendaraan. Oke, Pak Herman, saya ke Ibu dulu ya Pak ya. Iya, Teh. Oke, ini Bu, ini harapan dari dilaksanakannya pendataan keluarga itu apa tuh Bu? Ya, sedikit menyambung tadi Bu? Jawaban Pak Herman untuk penanya kedua ya, Bu Eti tadi ya. Iya, Bu Eti Kulalet, Balenda. Iya, menanyakan soal tujuan yang kadang tidak tepat sasaran. Saya pikir ini harus jadi catatan introspektif ya, Reasri. Artinya meskipun nggak terkait langsung dengan BKKBN, ini gambaran betapa sampai hari ini pendataan apapun ya, jenis pendataannya memang harus dilakukan secara baik begitu ya, mengikuti SOP-nya, mengikuti metode pengumpulan datanya, sehingga apapun nanti jenis program yang diluncurkan lewat data yang sudah terkumpul itu betul-betul memang sekali lagi efektif dan tepat sasaran ya. Karena saya sering sampaikan dalam rapat bahwa program pendataan ini hampir dilakukan oleh banyak kementerian dan lembaga ya, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sosial ya, termasuk juga kementerian yang lain ini melakukan pendataan. Nah, kita ingin data-data yang dimiliki oleh setiap kementerian atau lembaga ini betul-betul semuanya nantinya bisa, tadi saya katakan, menjadi satu metode triangulasi ya, meskipun jenis data yang dikumpulkannya berbeda. Nah, yang berikutnya tadi pertanyaan Teh Asri ya, apa sebetulnya harapan dari dilaksanakannya? Ya, sekali lagi kita bermimpi memiliki satu data keluarga Indonesia ya. Jadi nantinya kita akan bisa melihat ya, kalau nanti sudah terkumpul ya, sudah diolah dengan baik, kita akan bisa melihat ya berapa banyak sih kepala keluarga di Indonesia ini yang berjenis kelamin perempuan, gitu kan?
Berapa banyak kepala keluarga dengan jenjang pendidikan yang tinggi atau pendidikan menengah, ya itu nantinya akan dengan mudah ya terlihat seperti itu. Kemudian berapa persen keluarga Indonesia ini masuk kategori keluarga prasejahtera ya, dengan beberapa indikator yang tentunya sudah ditetapkan oleh BKKBN. Nah, ini dengan mudah tentu saja akan menjadi pijakan kita ya, untuk misalnya kalau kemudian kepala keluarga di Indonesia kebanyakannya masih baru tingkat SD dan SMP, berarti program promotif tentang pentingnya pendidikan, memanjangkan rata lama usia pendidikan ini penting dilakukan. Kalau misalnya kita lihat, misalnya median usia kawin pertama anak perempuan gitu ya, di situ didapati angka di bawah 21 tahun. Berarti intervensinya satu lewat pendidikan, yang kedua memperkuat remaja, misalnya yang ketiga sentra kegiatan masyarakat harus terus diingatkan tentang promosi BKKBN 2125 keren gitu kan ya. Nah, hal seperti ini yang menurut saya menjadi urgensi dari pendataan yang dilakukan seperti itu. Oke, berencana itu keren. Oke, ada yang masuk dulu Ibu, Bapak sebentar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Selamat sore Ibu Nevi sama Pak Herman. Iya, mangga. Selamat sore. Ini Ibu Asti dari Rancamanyar. Ya. Tentang pendataan keluarga ya Pak Bu, yang ingin saya tanyakan, apakah pendataan keluarga itu untuk seluruh rakyat atau kepala keluarga ya? Bagaimana dengan pendataan untuk orang-orang yang berada di luar sana, di jalanan maksudnya, yang tunawisma begitu, gelandangan, apakah itu ikut didata juga? Bagaimana Pak Bu? Ya, Oke. Itu aja pertanyaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Asti. Bisa ini geser sebentar. Oke. Oke, pertanyaannya cukup menggelitik, cukup menarik juga ya, Ibu, Pak Herman. Ini yang didata itu apakah untuk seluruh kepala keluarga? Nah, bagaimana yang mereka hidup di jalanan atau sebagai tunawisma? Ya, boleh kita jawab ya. Boleh, mangga silakan. Aku mohon Bu siapa tadi bertanya? Ibu Asti. Bu Asti ya. Terima kasih, ini pertanyaannya bagus sekali. Jadi pendataan keluarga ini kita memang sasarannya keluarga. Jadi memang kita utamakan keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, anak ya, atau ibu, anak dan seterusnya. Nah, kalau yang Mas dimaksud tadi yang terkait misalnya yang tawisma dan sebagainya, itu masuk dalam kategori keluarga khusus ya. Misalnya ada kakak beradik saja tanpa orang tua ya, atau dia sendirian sebatang kara. Nah, itu masuk dalam kategori keluarga khusus. Itu tetap didata. Tapi memang ada beberapa indikator yang nanti dia tidak akan bisa, tidak akan terisi ya, karena kalau dia sebatang karanya laki-laki kan dia atau perempuan sendiri kan tentu bukan pasangan usia subur, sehingga nanti ditanya apakah ber-KB atau tidak kan tidak relevan lagi ditanyakan. Meskipun tetap didata, namun tadi sampaikan ada beberapa indikator yang dia tidak akan beberapa tidak akan terisi di indikator yang kita adakan di formulir atau di aplikasi. Jadi itu masuk dalam kategori keluarga khusus. Jadi semua keluarga di Indonesia didata. Makanya saya mohon bantuan kepada para pendengar ataupun masyarakat, bagi yang sampai saat ini belum didata oleh para kader pendata, mohon menginformasikan kepada kader-kader keluarga berencana ataupun kader-kader kelompok kegiatan di masyarakat, sehingga bisa kemudian kita mutakhirkan data tersebut, karena kebijakan kita bahwa semua keluarga harus terdata gitu.
Oke, baik Pak Herman. Ada tambahan Ibu? Cukup. Oke. Saya langsung ke Ibu dulu lagi ya Bu ya, boleh ya Bu ya. Peran Komisi 9 DPR RI sendiri Bu dalam pelaksanaan pendata keluarga tahun 2021 ini seperti apa nih Bu? Ya, tentu anggota DPR RI khususnya di Komisi 9 yang bermitra dengan BKKBN memang memiliki fungsi pengawasan TASRI, sehingga kita ingin bahwa pendataan keluarga yang dilakukan oleh BKKBN pada masa pandemi ini betul-betul berjalan dengan baik, mematuhi protokol kesehatan, tapi tidak meninggalkan poin-poin yang memang dibutuhkan dalam pendataan tersebut. Kedua, tentu kita juga punya fungsi pengawasan bahwa ketika kita bicara tentang keluarga Indonesia, ada keluarga-keluarga yang tinggal di area atau di wilayah remote area, ya, wilayah jauh, wilayah yang tidak terjangkau oleh kemudahan dan kemajuan teknologi. Nah, sehingga tentu saja kita meminta kepada BKKBN untuk tetap bisa menggunakan cara strategi yang memang sesuai dengan karakteristik masyarakat Indonesia, tidak sepenuhnya ada di kawasan urban, di kawasan perkotaan, tapi tetap bisa mendapatkan data yang dibutuhkan, ya. Dan yang ketiga, saya berharap karena kita belajar dari berbagai fenomena kebocoran data, ya, ada e-hack, ada peduli lindungi, ada data-data yang lain, termasuk data kepesertaan BPJS yang bocor, maka tentu menjadi kewajiban dari anggota DPR RI di Komisi 9 meminta kepada mitra yaitu BKKBN untuk bisa memberikan jaminan pada pelindungan data pribadi, ya, warga negara, khususnya data keluarga ini, ya, karena di era disrupsi 4.0 ini segala kejahatan bisa terjadi, termasuk kejahatan siber, ya, yang bisa datang dalam bentuk human trafficking, prostitusi online dan sebagainya. Nah, kita ingin bahwa pemerintah melalui BKKBN juga mempertimbangkan aplikasi yang digunakan atau sistem atau pihak ketiga yang digunakan untuk betul-betul bisa menjaga kerahasiaan dan tadi, ya, pelindungan data keluarga Indonesia, seperti itu. Oke, baik. Ini kesuksesan pendataan keluarga tahun 2021 tentunya tidak lepas nih Bu dari dukungan dan peran masyarakat serta stakeholder lainnya. Nah, apa yang ingin Ibu sampaikan tentang hal ini? Ya, tentu saja kita semua sama-sama menyadari bahwa data adalah modal penting, modal dasar dalam menentukan kebijakan pembangunan kita. Oleh karena itu, yang pertama saya ingin mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang tinggi pada semua pihak yang telah berperan, ya, dalam mendukung pelaksanaan pendataan keluarga tahun 2021 ini. Tentu saja secara khusus kepada masyarakat Jawa Barat, keluarga-keluarga di Jawa Barat. Terima kasih telah mendukung dan juga berpartisipasi dengan memberikan data atau jawaban yang benar, jawaban yang lengkap, yang akurat, tentu saja dengan bingkai kejujuran, ya. Karena kita berharap dari data-data ini tentu saja akan menghasilkan program dan kebijakan pembangunan yang insya Allah semuanya berpulang pada kesejahteraan rakyat Indonesia. Oke, baik, terima kasih Ibu. Saya kembali ke Pak Herman. Pak Herman, sebelum terakhir kita pamit di acara talkshow kita sore hari ini, mungkin ada yang perlu disampaikan nih Pak? Ya, jadi jadi BKKBN sebagai penyelenggara dari pendataan keluarga ini mengucapkan terima kasih juga kepada semua pihak, termasuk Komisi 9 DPR RI ya, yang sudah membantu BKKBN sebagai mitra yang sangat baik, ya, sehingga dari segi legislasinya kita sudah diatur tentang aturan-aturan atau regulasi-regulasi tentang pendataan keluarga. Terus kemudian dari segi anggaran juga sudah dibantu untuk disahkan anggaran untuk pendataan keluarga, sehingga para kader pendata, para SDM PK21 ini juga mendapatkan
kalau disebut honor ya intinya dapat inilah tambahan untuk operasional selama pendataan keluarga, meskipun jumlahnya kecil, namun mudah-mudahan itu bisa menjadi penyemangat ataupun stimulan dalam melaksanakan pendataan keluarga ini. Kemudian juga kami juga mengucapkan terima kasih juga kepada seluruh SDM PK21 dari mulai OPDKB Kabupaten Kota, terus pemerintah daerah, baik pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, di tingkat kecamatan, dan juga para manajer, pengelola, manajer data, supervisor, kader pendata, dan semua pihak yang sudah mendukung. Harapan kita mudah-mudahan ini bisa menghasilkan data keluarga yang memang akurat ya, sehingga nanti tidak salah sasaran lagi dalam melakukan intervensi pembangunan. Kemudian juga kami berharap masyarakat yang belum didata, tadi saya sampaikan mohon melaporkan kepada kader-kader kami di lapangan, barangkali ada yang kelewat ataupun ada pada saat kita datangi sedang di luar kota dan seterusnya, mohon menginformasikan kepada kami, karena memang saya tidak menutup kemungkinan ketika didata ada saja misalnya lagi keluar kota ataupun lagi sakit ataupun lagi ada keperluan lain sehingga tidak bisa ditemui oleh kader pendata. Kepada masyarakat kami juga mengucapkan terima kasih bagi yang sudah didata ya, sudah memberikan data yang benar, akurat dan jelas, sehingga harapan kami memang ini menjadi data yang benar-benar bisa dimanfaatkan untuk intervensi pembangunan. Jadi terima kasih semuanya, terima kasih Bu Neti yang sudah membantu menjadi mitra yang baik dengan BKKBN. Oke, baik, cukup segitu Pak Herman? Cukup, nanti kita adakan sesi lainnya ya. Sesi lainnya, siap. Kandaga FM. Oke. Ya. Baik, nanti kita banyak yang harus dibahas soal Bangga Kencana ya. Bangga Kencana itu pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana, ini harus tuntas dikupas ya. Oke, baik. Pak Herman, Ibu Neti, terima kasih atas kehadirannya di sore hari ini di Radio Kandaga. Siapa tahu di sesi berikutnya Ibu Neti berkenan bisa hadir ke Radio Kandaga secara langsung, begitu juga Pak Herman ya, bisa hadir di Radio Kandaga. Oke, pendengar Kandaga, keberhasilan pembangunan keberhasilan pembangunan memang dimulai dari perencanaan yang baik dan perencanaan berdasarkan data yang aktual. Mari kita sukseskan pendataan keluarga 2021. Nah, seperti yang dikatakan oleh Pak Herman, bagi yang belum terdata, segeralah lapor ke kader pendata dan berikan data yang jujur kepada kader pendata sehingga data yang didapat menjadi valid. Oke, Asri pamit dulu dan sekali lagi terima kasih kepada Ibu Dr. Neti Prasetyani MSI, beliau selaku anggota Komisi 9 DPR RI, kemudian Bapak Herman Melani SHMH selaku koordinator bidang Abdin perwakilan BKKBN Jawa Barat. Saya Asri pamit dulu, terima kasih sekali lagi, terima kasih juga yang sudah bergabung di sore hari ini di 081121922201. Selamat sore buat semuanya, jaga kesehatan Anda semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.